Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Baik, perkenalkan, saya Ahmad Mahdi Bunaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai akad rohan, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan gadai. Yang pertama yaitu, apa itu pengertian dari akad rohan? Nah, secara bahasa, rohan di sini memuat dua makna. Yang pertama yaitu tetap dan abadi, kemudian yang kedua yaitu penahanan atau tertahan. Nah, menurut Imam Al-Qurtubi, rohan ini barang yang ditangguhkan oleh pihak yang memberi hutang kepada pihak yang berutang sebagai barang jaminan sampai pihak yang berutang ini melunasi hutangnya tersebut. Nah, kemudian menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, pasal 20 ayat 14 yang berbunyi, rohan adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai barang jaminan. Nah, kemudian yang kedua yaitu dasar hukum dari akad rohan ini. Yang pertama yaitu dari Al-Quran, kemudian yang kedua As-Sunnah. Yang pertama terletak di dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum ala safarin falam tajidu katiban farihanum maqbudah. Yang artinya, apabila kamu sedang dalam perjalanan kemudian bermuamalah dalam keadaan tidak tunai, maka hendaklah ada barang yang dijadikan sebagai jaminan oleh pihak yang berutang. Nah, kemudian dari As-Sunnah, hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah pernah berhutang atau berhutang membeli makanan kepada seorang Yahudi, kemudian beliau memberikan baju besi sebagai barang jaminan. Nah, yang ketiga yaitu apa rukun dari akad rohan ini sendiri. Nah, yang pertama yaitu pemberi gadai atau rohin. Kemudian yang kedua yaitu penerima gadai atau murtahin. Kemudian yang ketiga yaitu objek gadai. Kemudian yang keempat yaitu utang atau marhun bih. Kemudian yang kelima yaitu sigot, yaitu ijab dan qabul. Kemudian apa syarat dari akad rohan ini? Nah, yang pertama yaitu mengenai orang yang berakad dulu. Nah, orang yang berakad ini harus berakal, kemudian balik, kemudian cakap hukum, kemudian tidak di dalam atau tidak sedang dalam keadaan terpaksa. Kemudian yang kedua, syarat sigot ini sendiri. Nah, syarat sigot ini sendiri tidak terikat di dalam suatu kondisi ataupun situasi tertentu. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang mensyaratkan suatu kondisi, misalnya barang gadai ini sudah berlaku apabila hanya turun hujan saja. Apabila sudah tidak turun hujan, maka tidak berlaku lagi. Nah, maka itu tidak diperbolehkan. Kemudian syarat hutang. Nah, yang pertama yaitu hutang ini harus dibayarkan. Kemudian hak hutang gadai harus jelas. Kemudian jumlah hutang harus tidak lebih dari barang gadaian atau tidak lebih dari harga dan nilai barang atau objek yang digadaikan. Kemudian selanjutnya yaitu syarat objek gadai. Nah, yang pertama yaitu
objek gadai atau barang gadaian harus ada atau nyata bentuknya. Kemudian yang kedua yaitu kepemilikan barang ini utuh, hak kepemilikannya utuh dan sempurna. Kemudian barang ini bernilai, kemudian halal, kemudian dapat diperjualbelikan kembali apabila pihak yang berutang ini tidak dapat melunasi hutangnya. Kemudian barang ini dapat diserah terimakan. Nah, kemudian barang ini tidak boleh terpisah-pisah, harus dalam keadaan utuh. Nah, selanjutnya yang kelima, bagaimana pemanfaatan barang rahan atau objek gadai. Nah, yang pertama yaitu pihak yang menggadaikan. Nah, pihak yang menggadaikan ini tidak boleh memanfaatkan barang yang sudah digadaikannya, meskipun barang tersebut sudah diizinkan oleh pihak yang menerima gadaian. Nah, itu merupakan pendapat dari ulama Hanafiyah dan Hambaliyah. Kemudian pihak yang menerima gadai atau murtahin, menurut ulama Hanafiyah tidak boleh memanfaatkan barang gadai kecuali dengan izin dari penerima gadai. Kemudian menurut ulama Syafi'iyah tidak boleh secara mutlak memanfaatkan barang gadai tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana implementasi dari akad rohan ini di dalam lembaga keuangan syariah. Nah, rohan ini merupakan suatu model akad yang dimana apabila nasabah terjadi insiden atau membutuhkan sebuah dana, maka akad rohan ini sebagai pengganti dari pegadaian, solusi dari pegadaian yang mengandung riba, tentunya di pegadaian syariah atau di lembaga keuangan syariah. Kemudian akad rohan ini biaya yang dipungut dari akad rohan ini hanya biaya pemeliharaan dan biaya keamanan. Jadi tidak ada biaya lain selain kedua tadi. Kemudian bank syariah tidak mengambil manfaat sedikit pun dari barang gadaian atau rohan ini, kecuali itu tadi biaya pemeliharaan ataupun biaya keamanan. Nah, kemudian bagaimana implementasi dari akad rohan ini di dalam perbankan syariah? Nah, terletak saya taruh di bawah sini. Nah, pertama yaitu nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank. Lalu bank memberikan hutang, kemudian nasabah ini memberikan objek atau barang yang akan digadaikan. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.